إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan sebuah muqaddimah ilmiah tentang kaidah syarak agama antara sunnah dengan bid'ah. Muqaddimah kita tahu pengantar, pembuka jalan untuk melapangkan jalan kita, jalan kehidupan keagamaan kita yang kita telah yakini akan kebenarannya. Maka untuk melapangkan jalan kita, sehingga pertama kita mengerti betul, paham betul tentang al-Islam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwakan dan diamalkan oleh beliau bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pada waktu itu, yang kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakannya, karena tidak ada satupun agama bagi para nabi dan rasul kecuali al-Islam. Yang kedua, agar kita dapat mengamalkan al-Islam sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita, bahkan saya mengatakan pada saat ini, pada zaman kita hidup sekarang ini, wajib tiap muslim mempelajari kaidah agama agar perjalanan kehidupan keagamaannya lurus sesuai dengan dinul Islam, dan agar dia berjalan di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau siratal mustaqim al-Islam, Siratal mustaqim Al-Quran, Al-Kitab dan Sunnah. Siratal mustaqim ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siratal mustaqim huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Berarti yang menyimpang dari perjalanan siratal mustaqim, dari perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, yang dalam hal ini diwakili oleh Abu Bakar bin Umar, atau lengkapnya Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya. Banyak sekali di antara kita yang tidak mengenal kaidah agama, qawaidus syara'. Qawaidus syara' banyak sekali. Insyaallah taala Allah memberi kemudahan kepada saya untuk menulisnya satu persatu dalam bentuk tulisan khusus per kaidah. Dan kitab ini khusus membahas satu kaidah yang sangat besar sekali yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu mengenai perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahwa segala sesuatu permasalahan din, agama, yang meliputi dari i'tiqad, keyakinan dan amaliyah, atau secara ilmu dan amal dan dakwah, harus mengikuti perjalanan para sahabat. Kaidah itu berbunyi, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah
Mereka, para sahabat, telah mendahului kita mengamalkannya. Kaidah ini menunjukkan tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Saya ulang, tidak ada satupun perbuatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang masuk dalam al-Islam yang tidak diamalkan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, la sabaquna ilaihi, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita. Dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Taqwa, sangat takwanya. Wara', sangat hati-hati. Taslim, menyerah kepada keputusan Rabbul Alamin. Dan apa yang diputuskan oleh Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan ini di beberapa tempat di kitabnya yang mulia agar diketahui oleh manusia. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Apa firman Allah mengabadikan kemuliaan, ketinggian, kehormatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah katakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Allah redha. Redha lawan dari murka. Maka Allah tidak murka kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah redha kepada mereka. Kenapa Allah meredai mereka? Jawabannya luas sekali, saya terangkan di dalam kitab Lau kana khairan ini. Alangkah besarnya kaidah ini yang dibuat oleh para ulama, yang terambil intisari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau saudara menyaksikan, melihat, baik melihat kepada diri saudara sendiri, melihat kepada saudara-saudara kita, mengamalkan, meyakini satu keyakinan, mengamalkan satu amaliyah, perbuatan, tanya kepada diri kita, tanya kepada saudara kita, pernahkah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an melakukan, mengamalkan hal yang seperti ini? Kalau dijawab tidak, katakan dengan kaidah ini, lau kana khairan, kalau perbuatan yang sekarang ini saya dan saudara kerjakan khairan, baik, la sabaquna ilaihi,
pasti mereka telah mendahului kita mengamalkannya. Ini membuktikan bahwa apa yang saya dan saudara lakukan batil. Tinggalkan. Lihat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kaidah ini diulang-ulang oleh para ulama untuk menghancur leburkan segala keyakinan, bentuk segala keyakinan dan amaliyah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Baik untuk diri mereka sendiri maupun saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, apa yang saya lakukan ini baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita dalam segala hal. Tentang keyakinan, tauhid. Saya ambil contoh. Sebagian dari kaum muslimin menziarahi kubur-kubur tertentu dalam rangka beribadah. Tidak secara langsung mereka mengadakan peribadatan kepada penghuni kubur, tidak. Tapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk peribadatan. Mereka memohon kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Kita kenal kubur-kubur tertentu yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Di Jawa maupun di Sumatera, bahkan di Jakarta ini. Baikkah perbuatan itu? Jawabnya tidak. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, pastilah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi musibah menimpa mereka, ketika itu musim kemarau, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah, karena yang menurunkan hujan Allah. Dan Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Nabi berdoa kepada Allah, turun hujan. Tetapi ketika Nabi SAW wafat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kuburnya. Padahal seluruh kaum muslimin sepakat, kubur termulia di dunia ini adalah kubur Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sahabat yang mendatangi kubur Nabi SAW untuk meminta kepada Allah dengan perantara beliau yang telah mati. Tidak. Sekali lagi tidak. Kalla thumma kalla. Mereka mendatangi paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, untuk berdoa kepada Allah, kepada orang yang masih hidup. Nah, ini khairan. Bandingkan dengan perbuatan kita. Cocokkan dengan perbuatan kita. Ziarah kubur, tur ziarah kubur dari Jakarta ke Surabaya, ke Ampel, ke Cirebon, ke Demak, ke Banten dan lain-lain. Bersimpuh di kubur itu, meminta-minta kepada penghuni kubur agar orang yang mati itu memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bandingkan dengan perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena itu kaidah ini sering diulang-ulang oleh para ulama.
"Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Ya. Semua perbuatan, kalau saudara menyaksikan, tanya, sahabat pernah mendahului kita mengamalkannya atau tidak? Kalau tidak, bacakan kaidah ini. "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Peribadatannya bukan urusan duniawiyah. Kemajuan manusia dalam urusan duniawiyah berkembang sesuai dengan tingkat berpikir manusia. Dahulu, pada zaman sahabat tidak ada pengeras suara seperti ini. Tidak ada kamera, tidak ada lampu. Tapi pada zaman sahabat ada zikir, pada zaman kita pun ada zikir. Cocokkan zikir kita dengan zikir para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sifatnya, caranya, kaifiyahnya. Kalau saya di sini lalu memimpin zikir kepada saudara, kabbiru, takbirlah. Lalu rame-rame kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, sahabat pernah berbuat seperti itu? Tidak pernah. Jawab, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kita berzikir, para sahabat berzikir. Lafaznya sama, caranya tidak sama. Lihat. Memang kaidah ini menghantam kita, menampar muka kita, seolah petir yang menjambar, menghanguskan, membakar hangus segala kekotoran yang ada pada kita, terkapar, jatuh. Kaidah ini. Tapi kita jangan sombong, tunduk pada Rabbul Alamin. Rabbi, Rabbi, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Rabb. Ya? Kaidah ini. Karena segala perbuatan dia dihadapkan dengan kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai dan saya muliakan, kitab ini terdiri dari beberapa pasal atau bab. Bab yang pertama menjawab pertanyaan, kenapakah kita wajib bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah secara ilmu dan amal. Secara ilmu, amal dan dakwah. As-salaf menurut timbangan bahasa artinya adalah orang yang terlebih dahulu darimu atau mendahuluimu di dalam umur dan keimanan dan keutamaan.
Ini secara lugawiyah atau bahasa. As-salaf, setiap orang yang datang terlebih dahulu dari kita, mendahului kita, baik umur, keutamaan dan keimanan dan kebaikan, dia telah mendahului kita. As-salaf, menurut istilah as-salaf, sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang lebih dahulu, yang pertama-tama orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. As-salaf. Kemudian diikuti oleh generasi yang kedua tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada khilaf, perselisihan di antara para ulama seluruhnya. Wajibnya setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Bukan bermanhaj dengan manhaj Syiah Rafidah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Jahmiyah dan seterusnya. Kenapa? Saya jawab di bab yang pertama ini sebanyak 13 jawaban. Saudara bisa lihat. Kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf secara ilmu, amal dan dakwah? Pertama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Dialah Islam. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang tidak dimasuki dengan berbagai macam kotoran bid'ah dan syirkiyat. Berbagai macam bid'ah dan syirik. Mafhumnya kata ulama, selain dari manhaj salaf, maka manhaj ahli bid'ah. Karena kita harus mengikuti yang hak. Soal, timbul pertanyaan, apakah selain dari ahlus sunnah dia telah keluar dari Islam? Jawabnya tidak. Kecuali kalau kesesatannya telah mencapai tingkat kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Setelah dia mengetahui, setelah ditegakkan hujjah kepadanya, setelah diberitahukan kepadanya, setelah dia memiliki ilmu, setelah dia paham. Soal lagi, tanya lagi. Kenapa manhaj salaf dikatakan manhaj yang hak, yang lain batil? Manhaj salaf mazhab yang benar, yang lain sesat? Manhaj salaf. Saudara tahu manhaj sikap atau cara beragama seseorang. Di kitab ini saya terangkan tentang apa yang dimaksud dengan al-manhaj. Cara beragama. Cara beragama yang benar. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik? Kita harus beragama dengan cara beragama yang benar. Kita harus beragama Islam dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Cara yang benar tidak lain melainkan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kurang lebih di 40 tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk taat kepada Rasul. Orang yang paling mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain melainkan para sahabat. Yang paling alim tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Dan mereka adalah orang-orang mukmin yang pertama. Karena itu kita diperintah mengikuti perjalanan orang-orang mukmin ini. Dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang memusuhi Rasul, menentang Rasul. Ada dua golongan manusia yang menentang Rasul. Yang pertama, setiap orang di luar Islam. Yang kedua, mereka yang menyatakan Islam, beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam prakteknya, keyakinan dan amaliyahnya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa may yushaqiqir rasul masuk dalam ayat yang mulia ini. Sesudah nyata baginya kebenaran al-haq. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain perjalanan orang-orang mukmin, selain jalannya orang-orang mukmin. Sepakat para ulama mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang ada di ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Berarti Rabbuna Allah Azza wa Jal memerintahkan kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat. Perjalanan apanya? Perjalanan kehidupan keagamaannya. Bagaimana cara mereka beragama? Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi sampai wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla. Tidak. Langsung Allah mengiringi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama tadi. Selain dari manhaj salaf, sesat. Selain dari manhaj salaf adalah manhaj ahlul bidah. Karena apa? Berdasarkan firman Allah tadi, nuwallihi ma tawalla. Karena kalau mereka tidak bermanhaj cara beragamanya, tidak mengikuti cara beragama para sahabat, pasti mereka akan mengikuti cara beragama yang selain dari para sahabat. Maka itu batil. Karena Rabbuna syaratkan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tidak boleh menentang Rasul, harus mengikuti Rasul, wajib mengikuti Rasul, dan wajib mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Kalau tidak, maka dia termasuk orang-orang yang menentang Rasul dan menyimpang dari perjalanan orang-orang mukminin, sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. Sepakat seluruh ulama. Saya tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari manhaj sahabat, manhaj ahli bid'ah sesat. Karena berdasarkan ayat yang mulia dan ayat-ayat yang lain, nuwallihi ma tawalla. Ini sebesar-besar dalil yang menjelaskan kepada kita kebenaran manhaj cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an.
Karena itu dibuatlah kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena kewajiban kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Dan ancaman yang syadid, ancaman yang keras, ancaman yang sangat mengerikan. Apa? Unuslihi jahannam wa sa'at masir. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal a'yadhu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Bahwa asal terbitnya segala bentuk kesesatan di dalam beragama karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, dan penyimpangan dari manhaj yang hak ini. Jadi siapa saja yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, pasti dia akan menempuh, menjalani dua hal: kebodohan dan penyimpangan, kesesatan. Oleh karena itu yang ketiga, ada dua hal, dua perkara yang hilang atau hampir hilang dari dada-dada kaum muslimin, khususnya pada zaman kita hidup sekarang ini. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal manhaj para sahabat, cara beragamanya para sahabat. Bagaimana cara para sahabat beribadah itu? Tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang sangat menarik, ringan. Seorang bersin, bangkis, lalu dia mengucapkan selawat dan mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya tahmid, alhamdulillah. Kalau kita bangkis, bersin, sunat kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu ada seseorang mengucapkan, bersin dia, kemudian dia mengucapkan selawat dan mengucapkan tahmid di hadapan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya juga berselawat. Saya juga berselawat. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita bersin hanya mengucapkan alhamdulillah. Para sahabat ahli berselawat, lisannya basah dengan berselawat, karena mereka meriwayatkan hadis. Orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW ahli hadis, dan para sahabat orang yang paling paham tentang hadis. Mereka yang menyampaikan kepada kita tidak lewat nama Nabi, melainkan mereka berselawat sallallahu alaihi wasallam. Basah lisan mereka untuk berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Umar, maka itu Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga berselawat. Maksudnya bukan antum saja yang berselawat, saya berselawat. Saya tahu tentang selawat. Tetapi Nabi SAW tidak mengajarkan bersin Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah, atau alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kita berselaman dengan orang-orang kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Sahih? Pernah dengar seperti itu? Nabi SAW juga bersalaman, para sahabat bersalaman, tapi enggak ada sambil bersalaman mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat berzikir. Bahkan kaum salaf menangis di malam hari. Di sampingnya istrinya tidak tahu dia menangis. Mereka orang-orang yang banyak menangis.
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk baca Quran. Lewat satu ayat beliau nangis. Nangis beliau. Sering dijumpai para sahabat menangis sendiri, dia menangis. Orang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai Umar bin Khattab yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah. Umar fil jannah. Bertanya kepada Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut saya tidak dalam kelompok orang-orang munafikun. Takutnya. Ya subhanallah. Utsman bin Affan, yang kata Nabi, Utsman bin Affan fil jannah, dalam surga dari masa hidupnya. Ketika cerita tentang kubur nangis, sedih, nangis. Sendirian. Keluar kata rawi hadis, keluar air matanya mengalir di janggutnya. Nangis. Banyak cerita tentang para sahabat. Ya. Dan berzikir. Nabi membisikkan kepada sahabat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ajarkan zikir ini, mereka berzikir. Ahli zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk dan sambil berbaring, yakni fi kulli hal, dalam segala keadaan. Tetapi mereka tidak pernah melakukan cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka. Contoh, Abdullah bin Mas'ud, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, yang kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran dengan ringan, dengan mudah, baca Al-Qurannya dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Ya, orang sangat utama, alim, sahabiyun jalil, pernah melihat orang-orang berzikir di masjid berhalqah-halqah. Lihat keterangannya di Sunan Ad-Darimi. Athar ini sahih, disahihkan oleh ulama, bahkan oleh Amirul Mukminin pada abad ini, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Yang salah apanya? Sifat dan caranya. Lihat, banyak contoh tentang ini, banyak dan banyak sekali. Manhaj ini hilang sikap cara beragama ini. Kita cara beragama sesuai dengan apa yang kita mau saja, atau dengan mengikuti orang tanpa mengetahui hujjatul dalil. Dan yang kedua yang hilang, ilmu yang hilang. Yang keempat, kita harus akui walaupun pahit, kebanyakan dari kita beragama dengan akal pikirannya, bukan dengan wahyu. Harusnya dengan wahyu terlebih dahulu, kemudian dengan akal dan pikiran yang mengikuti wahyu, yang setuju dengan wahyu, yang tidak menentang wahyu, yang taslim kepada wahyu. Karena memang akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Lihat perkataan Syekhul Islam halaman 9. Bal kullu ma ulima bil aqli sarih fala yujadu 'ala ar-rasul
an Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sarih akal yang memiliki ketegasan, maka tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya. Berarti hanya akal-akalan, akal yang goncang, akal yang sakit. Kita harus beragama dengan wahyu. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an beragama dengan wahyu. Oleh karena itu salah satu jawaban kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf. Karena kaum salaf beragama dengan wahyu dari Rabbul Alamin, wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Tidak ada yang keluar dari wahyu. Karena itu jadilah mereka orang-orang yang berakal, yang paling berakal, yang akalnya sehat, yang akalnya bersih, yang pemahamannya baik. Lurus jalannya. Ini barangkali salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang sangat dalam Allah Jalla wa'ala mengulang-ulang dalam kitabnya yang mulia tentang perjalanan para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang ditampakkan di hadapan manusia. Kamu adalah kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan, dilahirkan, diperlihatkan kepada manusia. Sebagian dari kita telah salah dalam menafsirkan ukhrijat. Ukhrijat dia tafsirkan khurut, keluar. Salah. Menyalahin lugah. Ukhrijat azhara, ditampakkan, diperlihatkan kepada umat. Agar apa? Kalau di atas ini saya tampakkan sesuatu, agar apa? Agar diketahui, agar dilihat. Azhara, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah perlihatkan kepada manusia, tampakkan kepada manusia. Itu ukhrijat. Bukan tafsirannya khuruj. Dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada manusia sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat? Sahabat, berdasarkan ayat yang mulia ini dan hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia orang yang hidup di zamanku. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Hatta dia orang kafir, pasti kalau ditanya siapa yang hidup bersama Nabi saya sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Nabi saya, kalau dia menjawab, kalau dia tahu sejarah, iya para sahabatnya. Sebagaimana siapa yang hidup bersama Musa dan beriman kepada Musa, para sahabatnya. Siapa yang hidup bersama Isa bin Maryam dan sezaman dengannya, bersama dengannya, al-hawariyun. Sahih. Lihat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas azhara. Dia Allah tampakkan, perlihatkan kepada manusia. Inilah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat ini. Dan seluruh kaum muslimin masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila dia mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, ya tidak. Karena hanya ada dua perjalanan disebut dalam Allah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim, dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shiratal mustaqim, jalannya orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya siapa? Para sahabat yang mengiringi, yang bersama beliau, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu Rasulullah, tegaskan Muhammad itu Ar-Rasul, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, walladzina ma'ahu. Kita tidak, walladzina ma'ahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
Abu Hurairah dan seterusnya, sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Yang berdasarkan ayat yang mulia itu. Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beristinbat, mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kufar. Maka apa kata Imam Malik? Man ghadha as-sahabah faqad kafara, fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa murka kepada para sahabat, marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Perkataan Imam Malik ini, keputusan dari beliau disepakati oleh seluruh para ulama. Sampai hari ini tidak ada yang mengingkarinya. Karena apa? Rabbuna Jalla wa'ala menegaskan bahwa keberadaan para sahabat itu membuat marah, membuat murka, membuat benci orang-orang kufar itu. Mereka sangat bencinya kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mafhum yang dapat dipahami bahwa siapa yang benci, yang marah, yang murka kepada para sahabat, perjalanan sama dengan orang-orang kafirin. Satu keputusan hukum yang sangat berharga sekali, sangat bagus dan sangat jenius dari seorang imam besar, Imam Darul Hijrah yang tinggal di Madinah. Ya. Kemudian yang kelima, juga harus kita akui walaupun pahit. Terus terang ayuhal ikhwah, kita bicara tentang kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kita berbicara tentang perjalanan sebaik-baik umat yang kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita bisa bermegah diri di hadapan yang Nabi katakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci sahabatku. Kalau sekiranya di antara kamu ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud lebih besar dari masjid ini. Masjid ini sudah besar sekali. Gunung Uhud lebih besar lagi. Kalau ada di antara kita yang menginfakkan harta di jalan Allah sebesar emas, sebesar gunung Uhud, tidak mencapai derajat sahabat satu mud. Gini satu mud. Dua telapak tangan orang dewasa. Wala nasibahu, kata Nabi, setengah saja tidak. Bagaimana kita mau menyimpang dari perjalanan orang yang Nabi katakan seperti ini, yang Nabi SAW katakan seperti itu? Ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Sebesar gunung Uhud tuh. Sebesar gunung Uhud. Tidak mencapai derajat sahabat satu mud dan tidak setengahnya. Ya subhanallah. Kenapa kita busungkan dada kita di hadapan mereka? Kita mau mengerjakan amal yang mereka tidak kerjakan. Padahal mereka, Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum. Mereka sangat ta'zimnya kepada Nabi yang mulia. Sampai sebagian dari mereka tidak berani memandang wajah Nabi karena ta'zim dan menghormati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak seperti sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berjihad, berperang, melawan bangsa yang ganas, lalu sahabat-sahabat Musa ini berkata, peranglah engkau bersama Rabbmu, kami akan duduk saja di sini. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridwanullah alaihim jami'an, berangkat engkau, kami menyertainya. Sebaik-baik sahabat para Nabi dan Rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sahabat. Orangnya tawadhu,
Yang kelima, beragama dengan perasaan. Perasaan. Bermain dengan perasaan. Meskipun wahyu telah sampai, baik berupa perintah atau larangan, tapi seringkali kita memang mendengar, kita selalu bermain dengan perasaan seperti kata-kata yang sering kita ucapkan kalau diberitahu ini tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat. Kita katakan, apa salahnya? Bukankah ini baik? Niat kami kan baik. Daripada begini mendingan begini. Kan begitu. Sahih. Daripada kita duduk-duduk, bagus kita begini. Itu semua dan lain-lain perasaan. Sahabat tidak. Sahabat beragama ittiba' qala Rasul. Ittiba' Rasul. Enggak ada pikir. Ada. Sebab kalau beragama secara mutlak dipenuhi dengan perasaan, maka perasaan siapa yang diambil? Sama juga kalau beragama itu dengan akal. Akal siapa yang diambil? Akal saya, akal engkau, akal antum, akal siapa? Akal orang mukmin, akal orang kafir, akal orang mukmin yang taat, orang mukmin yang tidak taat. Yang keenam, para sahabat itu cara beragamanya dengan ilmu. Cara beragama kita dengan taklidul a'ma, taklid buta, ikut-ikutan, ikut-ikutan saja. Kebanyakan dari kita tidak tahu ini dari Nabi yang mulia atau tidak. Kebanyakan dari kita tidak tahu apakah ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tidak tahu. Yang penting dia melihat contoh ustadznya, gurunya, orang tuanya, kaumnya, tradisi kaumnya, dan seterusnya. Taklidul a'ma. Taklid, kita mengikuti satu perkataan yang kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak tahu hujjahnya. Berbeda dengan ittiba'. Kita tahu hujjah, kita tahu alasannya, kita tahu dalilnya. Berarti cara beragama kita selama ini salah, taklidul a'ma. Oleh karena itu, dalam menjawab kenapa kita harus bermanhaj dalam manhaj salaf, karena manhaj salaf mengajarkan al-ilmu. Beragama tidak taklidul a'ma, tapi mengetahui hujjah, baik secara mujmal, global, garis besar, maupun secara tafsil. Cara beragama para sahabat itu dengan dalil. Ya. Yang ke-6, yang ke-7. Saya lihat yang ke-7. Cara beragama kita ya mengikuti adat, tradisi, budaya, orang banyak, nenek moyang, kaum, suku, toleransi, kebersamaan, dan lain-lain. Semua ini adalah merupakan cara-cara orang-orang jahiliyah. Yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, cara beragama kita ta'assub madhabiyah, mengikuti madhab, paham atau kelompoknya, yang merupakan satu bid'ah besar.
yang ada dalam umat ini. Yang kesembilan, kita harus akui bahwa cara beragama kita dengan berbagai macam kesyirikan. Saya berikan contohnya tadi di awal, datang ke kuburan dengan nama tawassul, minta-minta dengan pada Allah dengan perantara orang yang telah mati, dan seterusnya. Ya. Bukan dengan tauhid. Harusnya kita bertauhid dan jadi muwahhid, orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah seluruh para nabi dan rasul at-tauhid. Yang ke-10, beragama dengan berbagai macam bid'ah. Amalia kita dipenuhi dari hari ke hari dengan berbagai macam bid'ah. Dalam segala hal. Ada yang dikerjakan oleh orang, ada yang beramai-ramai, ada yang datang pada setiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Contoh peringatan Maulid Nabi SAW. Saudara ikut memperingatinya, saudara ikut merayakannya. Saudara tahu dasarnya? Jawabnya tidak tahu. Kebanyakan tidak tahu. Kebanyakan menjawab, ya meyakini bahwa ini bagian dari agama. Meyakini karena ini dikerjakan oleh orang-orang yang tahu agama. Mana lebih tahu agama? Para sahabat atau guru kita? Tentu kita akan menjawab para sahabat. Tanya, kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah lebih dahulu mengerjakannya. Karena para sahabat orang yang paling memuliakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di bagian Kitabus Syurut, masing dalam pembicaraan mengenai Kitabul Buyu, tentang tentang hadis yang berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ingin mempertontonkan kepada orang-orang kafirin yang waktu itu diwakili oleh seorang utusan dari orang kafir Quraisy. Mempertontonkan apa? Bagaimana mereka memuliakan, membesarkan, menghormati, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan as-siyasah syar'iyyah. Tidak Nabi meludah dengan satu ludah, tidak Nabi meriak dengan satu riak, melainkan jatuh di telapak tangan mereka. Dipertontonkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana mereka memuliakan Nabi mereka. Sehingga utusan orang Quraisy itu mengatakan kepada kaum Quraisy, saya ini udah berkeliling kemana-mana ke tempat raja-raja di dunia ini. Saya datang ke Kaisar Heraklius, saya datang ke Kisra, saya datang ke Najasyi. Saya belum pernah lihat raja-raja itu dihormati, dibesarkan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dibesarkan oleh para sahabatnya. Persaksian besar dari seorang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam. Ada kita mempertontonkan kepada orang-orang kafirin bagaimana kita mengagungkan Nabi yang mulia, menghormati Nabi yang mulia, meninggikan Nabi yang mulia, tetapi dengan cara-cara syar'iyyah yang kita perbuat serupa dengan mereka. Mereka Natalan, kita Maulidan. Apa bedanya? Para sahabat tidak. Mereka tidak sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang mau sujud kepada Nabi seperti Muaz bin Jabal ketika pulang dari negeri-negeri, melihat dari luar negeri, dan mereka melihat bahwa rakyat sujud kepada rajanya, maka kata Muaz bin Jabal, engkau lebih berhak, kami sujud kepadamu. Begitu sujud dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalau boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya. Secara cara-cara syar'iyyah. Kita tidak syar'iyyah. Baca kitab berzanji, isi
Kitab berzanji, saudara tidak tahu. Tahu saudara isi surat kitab berzanji? Enggak tahu. Enggak tahu. Baca ratib ini, tahu isinya? Enggak tahu. Nggak lihat. Ya subhanallah. Lihat para sahabat mempertontonkan. Saksikan. Begini kami memuliakan Nabi kami yang mulia. Ini as-siyasah syar'iyah. Gemetar orang kufar itu. Sehingga utusan itu mengatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy, saya ini sudah berkeliling ke tempat raja-raja di dunia. Saya datang kepada Heraklius, saya datang kepada Kisra, saya datang kepada Najasyi. Saya belum pernah melihat raja-raja itu dihormati, diagungkan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh para sahabat, dibesarkan. Tidak jatuh satupun riak ke tanah, mereka ditanahkan. Kejadian hanya sekali itu untuk mempertontonkan, memperlihatkan begini sikap kami kepada Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Lihat para sahabat. Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah yang memeriksa perjalanan umat manusia mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Belum pernah. Ya, para sahabat. Ada yang lebih memuliakan para nabi selain dari para sahabat? Enggak ada. Dipertontonkan, perlihatkan, memuliakan nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita jumpai di hadis-hadis, kalau sahabat membawakan hadis, kemudian ada seseorang mengatakan dengan ra'yunya, dia marah bukan main. Saya bilang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bilang dengan ra'yumu. Enggak boleh itu. Paling pantang. Tahu paling pantang? Itu orang Jakarta pinggiran. Enggak boleh. Para sahabat enggak boleh dilawan. Kalau dia membawakan hadis enggak boleh dilawan dengan ra'yu. Boleh lawan. Enggak boleh dilawan. Kalau tidak akibatnya enggak ditanya seumur hidup orang itu. Saking demikian membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan luar biasa. Maka dari sini kita mengetahui apa hikmah Nabi yang mulia SAW mengeluarkan hadis, jangan kamu caci maki sahabatku, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Kalau sekiranya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai derajat mereka satu mud pun setengah. Hadis ini kita bisa buktikan ada hikmah yang dalam dari ketaatan yang ikhlas dan kejujuran yang luar biasa, dan merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin, tidak mensucikan dirinya. Mereka tahu mereka orang-orang dosa. Ada yang menangis terus nangis, pernah berbuat kesalahan mereka nangis terus. Sampai Aisyah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita radhiyallahu taala anha, menyesali perjalanannya, padahal itu untuk mendamaikan antara Talha dengan Ali, sekedar untuk mendamaikan. Dia keluar, dia menyesal, menangis terus di rumahnya, menangis.
Datang sahabat, ya Rasulullah, saya berdosa. Nggak ada nutup-nutupin dosa, nggak ada cari-cari jalan untuk menghalalkan perbuatan. Mereka tahu para sahabat manusia, tidak maksum. Tidak ada Ahlus Sunnah mengatakan para sahabat bebas dari dosa, tidak. Karena Ahlus Sunnah bukan Syiah, bukan Rafidah. Para sahabat manusia berdosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Tidak ada yang selamat. Tapi salah satu keistimewaan mereka iktiraf, pengakuan, kejujuran yang luar biasa. Seringkali kita jumpa, ya Rasulullah, saya telah berbuat ini, hukum saya. Antum pernah dengar kisah perempuan yang berzina datang pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hukum saya ya Rasulullah. Lihat. Taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai Rasulullah SAW sampai dia melahirkan, dalam riwayat yang lain sampai dia menyusui anaknya, kemudian dihukum, disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Umar, kau solati orang yang telah berzina. Apa kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, akan tercukupi. Atau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ini dalam hadis yang lain saya agak lupa, dia telah tobat seperti tobatnya kalau pemungut pajak itu bertobat, maka akan diampuni. Ya, ini sama. Ini menunjukkan besarnya dosanya pemungut pajak. Ada dalam hadis saya riwayat Muslim dan lain-lain. Mereka berdosa, tahu dosa, salah-salah. Tidak ada yang menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya. Salah-salah. Karena itu Ahlus Sunnah berbicara yang hak, baik itu mengenai diri sendiri atau orang lain. Sama saja, tidak peduli. Ciri-ciri Ahlus Sunnah. Ciri-ciri Ahlul Bid'ah, kalau untuk memojokkan dirinya disembunyikan. Para sahabat sifat tidak gitu. Yang ke-11, kita beragama dengan memecah belah umat, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Kemudian yang ke-12, dakwah, tetapi dakwah yang sangat mengorbankan syariat. Saya berikan contoh misalnya ketika mereka dinasihati bahwa peringatan Maulid atau Isra Mi'raj adalah bid'ah besar, dengan sangat tangkasnya mereka menjawab, inilah kesempatan yang sangat baik atau momen yang tepat bagi kita untuk berdakwah. Para sahabat tidak demikian. Banyak kesempatan untuk berdakwah, tetapi tidak mengorbankan syariat. Dan yang ke-13, ingin menegakkan syariat Islam di negeri-negeri mereka dengan cara yang paling batil yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Ini banyak sekali. Ingin menegakkan syariat Islam, syariat harus tegak di negeri mereka, tetapi dengan cara yang batil. Banyak, berkelompok-kelompok. Di antaranya dengan sangat ekstrim, ngebom sana, ngebom sini, atas nama jihad. Mereka namakan bom sana, bom sini. Kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2 di Jakarta, entah berapa kali. Hampir lupa kita menghitungnya. Di tempat-tempat yang bukan di Indonesia saja, di negara-negara Islam yang lain. Dari segelintir orang yang menasabkan diri kepada Islam, dari pemuda-pemuda yang punya pikiran khawarij,
yang katanya ingin menegakkan syariat Islam di negeri mereka, tapi dengan cara yang batil. Mereka namakan jihad, tapi Allah menamakan fasadan fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan selain dari mereka kaum muslimin yang selain dari mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya, mereka bunuh, tumpahkan darah orang-orang kafirin tanpa hak, terlarang dalam Islam. Terlarang, bahkan diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man qatala nafsan mu'ahadan, juga dibaca mu'ahidan, haknya fathah atau haknya kasrah, lam yarih rahi'atal jannah wa inna rihaha la yujadu fi masirati 40 aman. Ini hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini jarang didengar, yang artinya barang siapa membunuh satu jiwa mu'ahad atau mu'ahid, yakni orang kafir yang terikat perjanjian, yang telah ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ada 3 golongan orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi dibunuh, diambil hartanya, dirusak kehormatannya, tidak boleh. 3. Yang pertama, orang kafir yang masuk ke negeri Islam, ke negeri kaum muslimin atas jaminan kaum muslimin, diberi keamanan. Saya jamin, datanglah ke negeri saya undang, ada urusan dagang atau urusan, datang ke negeri saya yang jamin. Misalnya saya seorang menjamin orang kafir di luar Islam untuk datang, orang kafir datang ke Indonesia ini, saya jamin. Oh Pak Ustadz, dia bilang, Pak Ustadz, di negeri saudara banyak jadi bom, saya jamin insya Allah nggak diganggu. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh 200 juta penduduk Indonesia, karena janji seorang muslim, janji seluruh kaum muslimin. Maka si kafir yang satu ini datang ke Indonesia harus diberi keamanan. Karena apa? Adanya jaminan dari saya. Misalnya saya ada urusan kerjasama dagang, lalu saya kontak dia, datanglah ke Indonesia sini. Dia takut, saya yang jamin. Saudara, darah saudara, harta dan kehormatan saudara, saya yang jamin. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin, tidak boleh diganggu. Ya, orang yang saya undang ini secara pribadi, apalagi yang mengundang pemerintah, lebih lagi. Itu kafir yang pertama. Yang kedua, kafir yang biasa kita kenal dengan kafir dhimmi, yang dahulu mereka membayar jizyah, upeti jizyah, tidak boleh ganggu. Yang ketiga, kafir yang ada ikatan perjanjian damai antara satu negeri Islam dengan negeri kafirin. Misalnya sekarang negeri-negeri Islam yang ada di Indonesia, Malaysia, di Timur Tengah, di Pakistan, lain-lain negeri-negeri Islam telah mengadakan perdamaian dengan negeri-negeri kafir atau sebagian dari mereka, ya, saling memberi keamanan satu dengan yang lainnya. Apabila masuk masing-masing datang ke negeri mereka, kita datang ke sana, mereka datang ke sini, ini wajib dipelihara, tidak boleh dilanggar. Dan ini terkena hadis, man qatala nafsan mu'ahadan. Perhatikan baik-baik sabda Nabi yang mulia, barang siapa yang membunuh seorang jiwa saja
Jiwa kafir di sini yang dimaksud orang kafir, bukan orang mukmin. Orang kafir ini yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang diancam kekal dalam api neraka Jahannam. Tapi agama Islam ini tegak dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Kita harus menegakkan keadilan dan harus dengan syariat, bukan dengan perasaan dan memutuskan hukum. Karena beragama dengan perasaan salah, batil, mengikuti hawa nafsu, bermodalkan keberanian, semangat, jihad. Apa itu betul jihad? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Kalau dia muslim, maka dia tidak akan merasakan mencium bau surga pada kali yang pertama. Maksudnya dia terancam neraka, walaupun tidak kekal di neraka, dan nanti akan dimasukkan ke dalam jannah kalau dia muslim dan masih memiliki keimanan seberat biji dzarrah. Karena menurut i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, orang muslim yang mati membawa dosa besar, dia tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam dan tidak kekal di neraka, tapi dia akan diazab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau surga itu la yujadu fi masirati 40 aman, dapat tercium dari perjalanan sejauh 40 tahun. Lihat, Nabi katakan mereka membunuh, mereka katakan mereka berjihad. Karena apa? Kebodohan, penyimpangan dari manhaj, cara beragama yang salah, cara beragama yang tidak mengikuti cara beragama para sahabat. Akhirnya mereka membunuh orang-orang kafir. Bukan hanya 1-2 orang kafir yang telah mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, dari pemerintah, baik di Indonesia, di Malaysia, di Yordan, di mana-mana, di Saudi Arabia. Orang-orang kafir itu telah dijamin kalau datang ke sini, kalau di Saudi Arabia boleh masuk selain dari kota Mekah dan kota Madinah. Kalau di Indonesia ini bebas dijamin, kecuali mereka mengadakan pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Karena itu tanpa hak. Kenapa diancam demikian besar? Karena perbuatan segelintir kaum muslimin akan mencoreng muka seluruh kaum muslimin. Islam dijelekkan dan membuka pintu lebar bagi musuh-musuh Islam untuk memburukkan Islam. Tertuduhlah Islam sebagai apa? Teroris. Lalu dilihat ciri-cirinya, wah, jenggotan, teroris. Lalu celana ngegantung, nah ini ciri-cirinya. Lalu pakai ini. Padahal semua itu jenggot perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah buka gimana? Perintah Nabi. Dan ini salah satu bagaimana kita mempertontonkan kepada orang-orang kafirin dan musyrikin ketaatan kepada Nabi yang mulia. Saya pakai ini. Celana laki-laki tidak boleh lewat sampai mata kaki. Nabi yang mulia perintahkan. Karena sifat orang-orang yang sombong, celananya korun, kainnya korun, Firaun dan lain-lain, itu melebihi mata kaki. Ma'asbara minal ka'bain fa finnar, kata Nabi SAW. Yang di bawah mata kaki, an-nar, neraka. Berarti boleh semata kaki, yang tidak boleh lewat dari mata kaki. Itu bukan ciri teroris, tapi musuh-musuh Islam ambil kesempatan karena perbuatan segelintir kaum muslimin yang ingin memperjuangkan, menegakkan syariat Islam, tetapi dengan cara-cara yang batil. Tidak boleh membunuh jiwa kafirin yang salah satu di antara 3 tadi tanpa hak, yang telah dijamin keamanannya, yang telah membayar jizyah, kafir dhimmi, yaitu yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dan yang ada ikatan perjanjian damai. Mereka datang ke negeri kita bebas dijamin, kecuali mereka mengadakan pelanggaran, mereka membuat onar.
Kan ada sanksi. Tidak boleh. Dan itu sangat memalukan. Karena itu diancam mereka dengan ancaman yang sangat berat. Hati-hati pemuda-pemuda yang ikut-ikut ajaran-ajaran yang seperti itu. Karena itu kita kaum muslim secara keseluruhan, saya katakan pemuda karena seringkali pemuda dipengaruhi, semangatnya sedang tinggi, tapi bodoh. Nah ini yang ekstrim berlawanan. Ada yang lawan lagi, sangat mengurangi hak, mengatakan semua agama sama. Seperti kelompok para Madinah, Jil dan lain-lain, bertolak belakang. Dua-duanya batil, dua-duanya sesat. Yang satu melampaui batas, yang satu mengurangi hak. Kan ada dua-duanya itu. Dua-duanya satu. Yang sebagian bom sana, bom sini, kafir semuanya. Yang satu orang kafir dianggap Islam. Perkawinan beda agama, perempuannya muslimah, lakinya non muslim, boleh. Yang satu ekstrim lagi, yang satu ini semua kafir, yang selain dari mereka kafir. Kita ini kafir. Karena itu kalau mati di bom nggak apa-apa. Lihat, man qatala nafsan mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahad yang ada ikatan perjanjian. Bagaimana kalau yang mati itu orang-orang muslim yang terkena bom? Dan orang muslimnya orang du'afa, al-masakin, al-fuqara, dari orang-orang yang dhaif, dari para pekerja, mati. Luar biasa. Ini kedurhakaan. Kedurhakaan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan demikian? Penyimpangan dari cara beragama. Kan dua sisi bertolak belakang itu. Yang satu sangat ekstrimnya betul. Kita akan menegakkan syariat Islam, tapi dengan cara yang batil. Ini terbit dari orang-orang pergerakan. Pergerakan itu banyak sekali. Yang satu lagi mengurangi hak. Yang satu guluas itu mengurangi hak. Bertolak belakang. Mereka ini saling laknat, saling memusuhi satu dengan yang lain. Antara kelompok ini dengan kelompok para Madinah dengan Jil. Yang ini mengkafirkan semuanya. Ada kelompok-kelompok yang selain dari mereka kafir, bahkan najis. Yang ini semuanya dianggap Islam. Kemudian bab yang ketujuh halaman 59 dan seterusnya saya syarahkan, jelaskan tentang kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya, panjang sekali. Dan apa yang dimaksud dengan law kana khairan lasabaquna ilaihi, saudara bisa membacanya di rumah. Yang ke-8 halaman 114, keadilan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Para sahabat semuanya disifatkan dengan udul adil, ya, karena mereka telah mendapat pujian dan sanjungan dari Allah dan Rasulnya. Banyak ayat dan hadis, sini saya jelaskan sebagian. Oleh karena itu tidak ada yang membenci para sahabat, membodohi para sahabat, kecuali beberapa golongan manusia. Sini saya terangkan. Pertama, orang-orang munafik. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Lihat orang-orang munafik, ketika diperintah kepada mereka untuk beriman sebagaimana keimanannya manusia, mereka berkata, patutkah kami beriman sebagaimana keimanannya orang-orang yang bodoh? Sebagaimana orang-orang yang bodoh telah beriman. Siapa yang mereka maksud dengan sufaha kalau bukan para sahabat?
Tetapi Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang sufaha, akan tetapi mereka tidak tahu. Berarti para sahabat bukan sufaha, para sahabat berilmu, para sahabat cerdik dan seterusnya. Yang kedua, orang-orang kafirin yang tadi saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, al-ayah yang di situ ada ayat liyaghidha bihimul kuffar, di mana Imam Malik mengatakan man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Yang ketiga adalah golongan Rafidah Syiah yang demikian sangat dendam dan benci kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang kesembilan, pada hakikatnya yakni halaman 122, manhaj sahabat adalah pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kenapa demikian? Karena orang yang paling alim terhadap sunnah, paling tahu terhadap sunnah Nabi, dan paling mengamalkan sunnah dan yang mendakwakan sunnah adalah para sahabat sebelum orang lain. Karena itu mau lihat sunnah, lihat perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan apa yang dari beliau. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun seayat saja. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah Nabi kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an untuk menyampaikan kepada manusia risalahnya, apa yang datang dari beliau. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu pada hajjatul wada menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bertebaran para sahabat, pertebaran mereka ke seluruh pelosok menyampaikan apa yang datang dari Rasul, karena mereka yang paling alim, paling tahu. Dan para tabi'in waktu itu apabila mendengar ada sahabat, mereka berbondong-bondong datang, mereka duduk di halqa para sahabat mendengar hadis dari para sahabat. Kadang-kadang mereka mengikuti para sahabat berminggu, berbulan, bertahun. Dan sesama para sahabat pun saling meriwayatkan hadis. Ada seorang sahabat berjalan dari Madinah ke Syam, perjalanan 2 bulan lamanya. Untuk apa? Untuk mengambil, meriwayatkan satu hadis dari sahabat yang lain yang dia tidak dengar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang mendatangi pembesar-pembesar sahabat untuk meriwayatkan hadis, dan begitu terus. Mereka paling alim tentang sunnah. Jangan bicara sunnah dengan sahabat. Sahabat paling alim tentang sunnah, paling tahu tentang sunnah, paling mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersembunyi bagi mereka mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Lihat tadi saya beri Abdullah bin Umar, orang bersin bangkis mengucapkan selawat, langsung ditegur. Lihat Abdullah bin Mas'ud, orang berkelompok-kelompok dipimpin oleh seseorang zikir jamaah beramai-ramai, langsung dimarahi dengan kemarahan yang besar, dianggap sesat oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana kalau Ibnu Mas'ud hidup di tengah-tengah kita pada hari ini? Semua kita akan dikatakan sesat. Dan contoh yang seperti ini bertebaran banyak sekali. Karena itu saya beri judul manhaj sahabat adalah pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Jangan sombong di hadapan para sahabat. Jangan berlagak sok tahu. Jangan berlagak sok nyunnah di hadapan para sahabat. Tidak. Tidak boleh. Mereka radhiyallahu anhum was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridha kepada mereka. Allah senang pada mereka. Allah mencintai mereka. Yang ke-10, saya berikan beberapa contoh kesesatan
dan banyak sekali sebetulnya yang menyalahi manhaj sahabat. Sayang kita dibatasi oleh waktu, maka saya cukupkan pembahasan sampai di sini sedikit, tetapi mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan selanjutnya adalah kita akan bersoal jawab. Saya akan menjawab beberapa di antara pertanyaan yang saya sanggup menjawabnya atau saya rasa perlu dijawab. Adakah pengaruhnya bencana-bencana yang terjadi di negara kita dari kebid'ahan umat Islam di negeri kita ini? Bencana-bencana yang terjadi secara umum pada kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, imma ujian atau azab, disebabkan kita telah melalaikan apa yang Allah perintah kepada kita dan mengerjakan apa yang Allah larang. Yang tertinggi adalah at-tauhid, mentauhidkan Rabbul Alamin, di mana kita saksikan dengan mata kepala kita banyak sekali di antara kita, bahkan barangkali kita sebagai pelakunya, yang melakukan kesyirikan-kesyirikan sampai kepada tingkat kesyirikan yang besar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pendapat Ustaz dengan buku yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah ala Madhab Islami, yakni bahawa manhaj salaf adalah sebuah fase sejarah bukan madhab, karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini buku sangat batil, bahkan dari sebatil-batil yang pernah dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimallahu ta'ala. Karena di buku ini, yang kesimpulan dari buku ini, dia mengatakan bahwa manhaj salaf hanya sebuah kenangan, keindahan zaman keemasan Islam, bukan untuk diikuti. Jadi hanya jadi jurusan apa? Tarikh, sejarah saja. Sudah lewat masanya. Ini pada hakikatnya menentang firman Allah tabaraka wa ta'ala dan sejumlah hadis yang tadi kita bahas. Maka jangan baca buku ini kalau saudara bukan ahli ilmu. Jangan dijual kalau sudah diterjemahkan. Ya, begitu. Adakah hadis yang berbunyi kurang lebih barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berhaji tetapi tidak melaksanakannya, maka apabila meninggal matinya seperti Yahudi atau Nasara? Ada hadis yang seperti ini, tapi hadis dhaif. Tetapi tidak syak lagi, ada hadis-hadis sahih yang lain yang menjelaskan kepada kita akan ancaman kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji secara khusus. Karena ibadah haji
bagi yang mampu wajib sekali dalam seumur hidup. Bagaimana hukumnya kuburan di sekitar masjid? Tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kuburan Rasulullah SAW? Asal kuburan Rasulullah SAW adalah di luar masjid, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang berdampingan dengan masjid. Kemudian ketika terjadi perluasan masjid, maka masuklah kubur beliau. Dan ini perbuatan telah ditentang oleh sebagian tabi'in ketika itu. Dan waktu itu tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di Madinah, sudah mati. Dan masjid Nabi SAW tidak sama dengan masjid yang lain. Ada 3 buah masjid yang tidak sama. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Maka itu tetap sah salat di situ. Bahkan bukan hanya sah, mempunyai keutamaan yang sangat besar, 1000 kali lipat dari salat di tempat di masjid yang lain. Selain itu seluruh masjid sama. Masjid ini dengan masjid yang di Demak yang katanya dibangun oleh wali sama, tidak ada perbedaan, tidak ada keutamaan, semua keutamaannya sama. Bahkan kalau ada kuburannya tidak boleh kita salat di dalamnya. Apa hukumnya bom bunuh diri seperti di Palestina? Namanya juga bom bunuh diri, ya bunuh diri. Tidak ada bom syahid seperti juga terjadi di Indonesia. Kesian kalau itu dilakukan oleh sebagian pemuda muslim, jahil, bodoh, disebabkan ajaran-ajaran yang sesat ini, yang perlu diberi pengarahan, perlu diajarkan. Terlarang kita bunuh diri dalam keadaan apa saja. Tujuan apa saja, nggak boleh. Bunuh diri tetap bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Hatta dalam medan perang jihad, misalnya kaum muslim perang jihad melawan orang-orang kafirin, kemudian dia pasang bom di badan di sini, kemudian dia terjunkan dirinya ke tempat musuh, dia bunuh diri, terlarang, tidak boleh. Itu yang sesungguhnya jihad. Apalagi ini yang bukan jihad tapi kerusakan. Lihat, dia sudah bunuh diri, satu kesalahan besar, dan nanti akan diazab orang-orang yang bunuh diri itu, kata Nabi SAW, diazab sesuai dengan cara apa dia bunuh diri. Sebagaimana terangkan di hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim, terlarang bunuh diri, tidak boleh. Karena apa? Karena yang mati siapa duluan? Dia duluan. Berbeda kalau jihad perang dengan orang-orang kafirin, dia pegang senjata, dia serang ke tempat musuh dan dia ditembak oleh musuh, dia mati, itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Oleh karena itu tidak ada fatwa ulama boleh bom bunuh diri. Itu di Palestina orang-orang bodoh yang mengerjakan. Nggak ada fatwa ulama, nggak ada ulama menganjurkannya. Dia pasang bom, dia bunuh, dia bom, Yahudi mati 1-2. Pada hari itu juga orang Yahudi memberondong orang-orang Palestina, 100-200 orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestina sendiri pernah bilang jangan, karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat, bukan hanya laki-laki, kaum wanita pasang bom, ceburkan diri mati. Siapa yang fatwakan orang-orang sesat? Lalu masuklah musuh-musuh Islam yang menyamar dari kaum muslimin, memanas-manasi, berpakaian dengan pakaian Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka, masuk musuh-musuh Islam dari Yahud dan lain-lain, nyelundup orang-orang tidak dikenal, merusak Islam. Dan anak-anak muda yang bodoh ini nggak tahu. Dia diajarkan begini-begini dan seterusnya. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu, nggak boleh, terlarang. Entah dari mana fatwanya ini, tapi yang jelas
Tidak ada fatwa ulama karena nas Al-Quran melarang, nas hadis melarang. Itu kalau jihad betul-betul nggak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini? Ada bom di Yordan, di Saudi Arabia, di Indonesia ini. Bukan jihad, fasadan fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa hak. Tadi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kafir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin? Dan bukan hanya menumpahkan darah, merusak harta, mengganggu keamanan, orang jadi tidak tenang, orang jadi saling curiga. Karena orang curiga sama kaum muslimin, sini sebentar, oh teroris nih. Gitu. Saudara keluar negeri curigain, dilihat, dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini, kecil, hina. Saya sering keluar, sering dipelototin orang-orang, sering diperiksa. Ya? Apa? Kenapa? Kesalahan dalam beragama fatal, merusak semuanya. Ya? Nanti pengajian ta'lim dari curigai, semua orang curiga. Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya, wah ini seperti kaumnya. Benar, mereka yang masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya? Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada, tidak boleh. Tidak ada dalam Islam bom bunuh diri. Bom syahid, mereka katakan bom syahid kalau nggak salah. Ya, bom syahid. Nah, ada bom syahid. Yang syahid itu perang, jihad betul-betul dengan syurut yang memenuhi persyaratannya di bawah pimpinan imam. Dengan orang-orang kafirin, jihad perang. Menyerang musuh, mati, tembak atau diberi dia dibom, syahid insyaallah taala. Pasang bom di badan, lalu masuk ke benteng musuh, kuat musuh, pencet, tarik, meledak, dia dulu yang hancur, bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Sahih Bukhari? Pada zaman Rasulullah SAW ketika seorang sedang perang dan dia hebat sekali perangnya, banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW, dia katakan, innahu min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat, ternyata dia terluka parah, lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri, nar. Doa-doa syar'i yang bagaimana yang diucapkan didahului dengan selawat Nabi SAW, karena saya pernah baca isi buku Ustadz yang berjudul Sifat Selawat Nabi SAW. Sunat ketika kita akan berdoa memohon kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi yang mulia SAW. Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras sehingga banyak orang awam yang takut dengan manhaj yang mulia ini. Apakah kita wajib mengatakan bahwa kita bermanhaj salaf apa ini? Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras. Mungkin keras ngomongnya kali gini, lagi di ceramah begini harus keras. Kalau nggak keras, antum nggak dengar. Itunya keras, maka saya harus keras supaya antum dengar, antum paham, supaya antum jangan ngantuk. Ini yang keras. Apa kerasnya? Ini tuduhan. Pengaruh dari luar untuk
agar kaum muslimin meninggalkan manhaj yang hak. Maka kalau muslim meninggalkan manhaj yang hak, maka akan terlihat meninggalkan manhaj salaf, bom di mana-mana. Pasti sudah terjadi kan? Karena manhajnya rusak. Timbul seperti para Madinah yang berlawanan yang dengan ini, seperti saya tadi terangkan. Sini mengkafirkan, sini semuanya muslim, semuanya Islam. Islam ada di mana saja. Bahkan terang-terangan itu. Salah satunya dulu pengikutnya Ulil Absar terang-terangan mengatakan Nabi Muhammad SAW perlu dikritisi. Ya subhanallah. Kalau Nabi boleh dikritik, bagaimana yang lain? Ini pemahaman sangat rusak, memurtadkan orang. Ini teror juga sebetulnya, teroris juga, tapi dari sisi yang lain. Belum pemahaman yang lain. Nah, dilemparkanlah agar orang jauh dari manhaj ini. Keras. Apanya yang keras? Kalau kita tanya, apanya yang keras? Suara saya ketika ceramah mesti keras. Kalau nggak keras, satu nggak akan dengar. Coba saya ngomong gerendengan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Apanya yang keras? Kan kalimat mujmal, global, lempar begitu saja. Tidak diperinci apa yang keras. Apakah karena seseorang itu mengikuti Nabi yang mulia dianggap keras? Ya subhanallah. Sebetulnya asal perkataan ini dulu keluar dari orang-orang Islam, keluar dari di luar orang-orang Islam. Di luar dari orang-orang Islam itu menuduh orang-orang Islam keras. Kalau kaum muslimin berkuasa, maka dia akan bertindak keras kepada kita. Keras, ekstrim. Dulu kan Belanda waktu ngejajah sini panggil kita apa? Ekstremis, orang-orang keras. Itu dipakai itu. Itu dipakai oleh Belanda dulu supaya bangsa ini kaum muslimin semuanya tidak berjuang melawan Belanda. Begitu juga di Timur Tengah, Inggris itu lemparkan. Keras, syadid, kaku, ini, itu dipakai. Tuduhan-tuduhan terhadap pejuang-pejuang dulu itu dianggap keras dari pemimpinnya, dari pemimpin-pemimpinnya. Asal perkataan itu keluar dari orang di luar Islam, musuh-musuh Islam untuk merusak Islam, agar orang tidak mengenal Islam, agar orang jauh dari Islam. Sekarang mereka pakai lagi. Karena Islam ini adalah agama yang akan memberikan kemaslahatan kepada dunia, kepada manusia. Dan Islam kita kenal melalui Rasulullah SAW. Dan itu didakwakan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dapat tidak. Tanpa melalui cara beragama para sahabat, kita tidak kenal Islam dalam arti yang sebenarnya. Mustahil. Nah, masuk musuh-musuh Islam khawatir dengan kekhawatiran yang luar biasa dan tidak pernah tenang tidur, tidak gelisah. Kalau kaum muslim belajar manhaj ini, pasti dia akan kenal Islam yang hakiki, dan kita tidak bisa buat onar lagi. Islam yang penuh dengan kemudahan, Islam yang sangat indah, Islam yang memberikan kemaslahatan, Islam penuh dengan kelembutan. Islam tidak pernah mengajarkan membuat kerusakan. Satu pohon ditebang ditanyakan, untuk apa tebang pohon itu? Itu makhluk Allah. Ada maslahat atau tidak? Bagaimana Islam memerintahkan untuk membuat kerusakan, membunuh manusia tanpa hak? Tanpa hak ya. Karena pembunuhan dalam Islam dibolehkan, bahkan sebagian diwajibkan dengan hak, dengan kebenaran atas dasar perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau duri di jalan atau kayu yang melintang di jalan yang menghalangi perjalanan manusia, diperintah oleh Islam untuk dihilangkan, disingkirkan, menghilangkan gangguan dari jalan. Kecil,
termasuk bagian dari keimanan. Bagaimana mungkin Islam memerintahkan untuk mengebom sana ngebom sini tanpa hak? Mustahil. Itu bukan Islam. Apa Islam yang demikian dikatakan keras? Wakil Islam manhaj salaf. Siapa yang mau melihat Islam, lihat manhaj salaf. Yang mau lihat Islam di luar dari manhaj salaf, dia tidak akan melihat Islam, tapi akan melihat contoh seperti yang ngebom sana ngebom sini, bom Bali 1, bom Bali 2 di Jakarta, atau yang seperti kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal, para Madinah, dan lain-lain dan seterusnya. Lihat itu. Di luar, mereka semua di luar manhaj salaf, di luar manhaj para sahabat, akan terjadi seperti itu. Maka sudah saatnya sekarang kaum muslimin di negeri ini ar-ruju' ila al-kitab sunnah ala fahmi salafin as-salih. Rujuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman as-salafun as-salih. Kalau tidak, saudara akan lihat kerusakan di mana-mana, caci maki, laknat. Agar orang jauh dimasukkan. Ini asal perkataan dari orang-orang di luar Islam, kaum musyrikin, kafirin, orang-orang Yahudi masuk, apa? Keras. Saya bicara ajarannya, bukan orang per orangnya. Orangnya mungkin aja ada kesalahan, oknum. Ajarannya, manhaj salaf. Secara keseluruhan Islam, akhlaknya sangat tinggi sekali. Banyak pertanyaan di antara kaum muslimin mengenai mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara yang sekarang sedang merayakan hari Natal, boleh atau tidak? Kemudian mengucapkan selamat tahun baru, jawabnya tidak boleh, karena berkaitan dengan permasalahan peribadatan. Tidak boleh. Dan di sini saya berikan contohnya. Tidak boleh. Karena tasyabbuh antara Natal dengan tahun baru sama. Jangankan peringatan tahun baru yang sekarang ini, nanti tahun baru Islam aja nggak diperingatin. Mana para sahabat yang langsung hijrah? Siapa yang hijrah? Kita? Enggak, kita belum ada. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mulai dari situ di kemudian hari oleh Umar bin Khattab ditetapkan sebagai tahun Islam Hijriyah, tanggal 1 tahun 1 Hijriyah. Tidak pernah memperingati tahun baru Islam, padahal mereka paling berhak. Jawab dengan kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kenapa kita mau sok tahu, sok alim, sok memperjuangkan Islam lebih dari sahabat? Mereka yang telah berkorban diri, harta, kehormatan mereka untuk perjuangan Islam secara besar-besaran. Pernah sahabat memperingati tahun baru Islam? Enggak. Tidak ada peringatan-peringatan dalam Islam kecuali dua: Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, dan nanti Idul Adha lebih besar dari Idul Fitri bersama Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Barangkali ini yang bisa saya bahas. Mungkin belum cukup puas, insyaallah di lain waktu kita bahas lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.